Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jessi Disya Putri dengan NIM 122370027 dari Program Studi Teknik Pertambangan Angkatan 2022. Kali ini saya akan menjelaskan hasil kesimpulan materi mata kuliah evaluasi tambang di minggu kelima. Pada minggu kelima kita membahas beberapa materi. Yang pertama yaitu Income Approach. Income Approach adalah metode valuasi yang berfokus pada potensi pendapatan yang dihasilkan oleh suatu aset dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks tambang, pendekatan ini menilai nilai proyek yang berdasarkan proyeksi arus kas yang dihasilkan dari penjualan mineral, dikurangi dengan biaya operasional dan investasi. Pendekatan ini sangat berguna karena memberikan gambaran yang lebih realistis tentang potensi keuntungan yang biasa dihasilkan oleh suatu proyek. Dengan menggunakan proyeksi pendapatan, investor dapat menentukan apakah proyek tersebut layak atau tidak secara finansialnya. Yang kedua yaitu Determining Value. Menentukan nilai tambang melibatkan analisis beberapa faktor termasuk proyeksi produksi, harga komoditas, biaya operasional, dan risiko terkait. Proyeksi produksi didasarkan pada estimasi cadangan mineral dan kemampuan teknologi yang digunakan dalam proses penambangan. Harga komoditas sangat dipengaruhi oleh pasar global, sehingga penting untuk mempertimbangkan fluktuasi harga saat membuat proyeksi pendapatan. Nah, biaya operasional juga ini harus dihitung nih teman-teman. Mengapa biaya operasional harus dihitung dengan cermat? Karena biaya ini termasuk biaya eksplorasi, pengolahan, dan pemeliharaan. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, perusahaan dapat menentukan nilai wajar dari proyek tambang yang sedang dievaluasi. Yang ketiga yaitu Net Present Value atau NPV. NPV adalah salah satu indikator kunci dalam evaluasi investasi. NPV dihitung dengan mengurangkan nilai sekarang dari biaya investasi awal dari nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan di masa depan. Jika NPV bersifat positif, menunjukkan bahwa proyek diperkirakan akan menghasilkan keuntungan atau surplus melebihi biaya yang dikeluarkan, sehingga dianggap layak untuk diinvestasikan. Sebaliknya, jika NPV bersifat negatif, menunjukkan bahwa proyek tidak menguntungkan atau rugi nih teman-teman. Dengan menggunakan NPV, investor dapat membandingkan berbagai proyek dan memilih yang paling menguntungkan ya tentunya. Yang ketiga yaitu IRR atau Internal Rate of Return. IRR adalah tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan 0. Dalam konteks ini, IRR digunakan untuk menilai profitabilitas suatu proyek. Semakin tinggi IRR-nya dibandingkan dengan biaya modal, semakin menarik proyek tersebut. IRR memberikan gambar yang jelas tentang tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu investasi, dan sering digunakan sebagai alat untuk membandingkan berbagai proyek investasi. Investor umumnya mencari proyek dengan IRR yang lebih tinggi dari tingkat pengembalian minimum yang diharapkan. Yang terakhir yaitu WACC atau Weighted Average Cost of Capital. WACC adalah tingkat biaya rata-rata dari modal yang digunakan oleh suatu perusahaan yang mencakup biaya utang dan ekuitas. WACC merupakan faktor paling penting dalam perhitungan NPV dan IRR karena digunakan sebagai tingkat diskonto untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan. WACC yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan memiliki biaya modal yang efisien, sementara yang tinggi dapat menambah risiko investasi. Dalam valuasi tambang, perusahaan perlu memperhatikan WACC untuk memastikan bahwa proyek yang diinvestasikan dapat menghasilkan pengembalian yang sesuai dengan resiko yang diambil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk minggu ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.